Selamat siang para Tribuners. Saat ini sekira pukul 1 lebih ya di jantung kota Semarang, tepatnya di Simpang 5 atau di lapangan Pancasila. Bisa dilihat di belakang adalah orasi damai yang dilakukan oleh para mahasiswa dan mahasiswi gabungan dari berbagai universitas di Semarang. Ada beberapa universitas yang berkumpul di sini untuk melakukan orasi damai. Mereka dari tiap universitas melakukan orasi satu persatu untuk menyampaikan aspirasinya, dan juga mereka berharap ada pihak dari pemerintah daerah ataupun aparat yang datang untuk berdiskusi bersama di ruang aspirasi yang saat ini dibuat oleh para mahasiswa di lapangan Pancasila Semarang. Dan juga hingga sampai saat ini terlihat sekitar seratusan mungkin para mahasiswa dan mahasiswi yang berkumpul di sini masih menyampaikan orasi damai, dan saat ini masih belum diketahui apakah mereka akan berjalan menuju DPRD Provinsi Jateng atau seperti apa. Dan ada beberapa hal yang menjadi sorotan untuk saat ini. Yang pertama adalah meminta untuk menegakkan hukum, HAM dan lain sebagainya untuk ditegakkan seadil-adilnya, dan kemudian Justice for Afan yang sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu terjadi penabrakan ojol oleh mobil taktis, dan mereka mengharapkan untuk keadilan bagi Afan. Dan selanjutnya mereka juga mendesak untuk undang-undang perampasan aset untuk bisa segera disahkan oleh pemerintah. Jadi seperti itu yang bisa saya laporkan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Kita bersama. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita mulai audiensi terbuka kita pada siang hari ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup buruh! Ditahan ataupun juga masih berada di Polda untuk segera bisa dikeluarkan bertemu dengan orang tuanya. Kami nanti bersama Pimpinan akan bertemu dengan Pak Kapolda terkait dengan yang masih tahanan kota, baik itu yang dari Undip maupun juga beberapa kampus. Saya kira sekarang lagi proses berjalan di persidangan. Ayo kita dukung bersama, semoga di persidangan Bapak Hakim kita juga bisa bersama-sama bisa membebaskan adik-adik kita yang sekarang masuk proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Ayo kita kawal bersama-sama, karena sekarang masuknya sudah bukan ranah di Polda lagi, tapi sudah masuk di ranah Pengadilan Negeri Semarang. Saya kira gitu, ayo kita kawal bersama-sama. Semoga kita bisa tetap menjaga demokrasi, iklim yang sudah kondusif di Semarang dan Jawa Tengah ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari HMI ya? Iya, benar. Tunjukin dulu. Tunjukin dulu. Aliansi Mahasiswa Semarang Raya. Pertama, menuntut keadilan untuk Afan dan juga Reza, dan mengadili seluruh pelaku serta dalam pelanggaran HAM berat, baik di masa ini, di masa lalu, dan juga secara transparan dan juga berkeadilan. Yang kedua, mendesak institusi kepolisian untuk evaluasi sepenuhnya dari Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk bertanggung jawab atas kegagalannya melindungi warga sipil dan praktik kekerasan aparat yang terus berulang. Ketiga, menuntut pembebasan tanpa syarat seluruh masa aksi yang dikriminalisasi, baik teman-teman kami yang menjadi tahanan kota, baik teman-teman kami yang saat ini masih menjadi tahanan Polda yang lebih dari 280 orang. Keempat, menuntut Presiden segera menerbitkan instruksi Presiden atau Impres yang menjamin penanganan demokrasi dan juga demonstran secara manusiawi. Kelima, menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis, pers mahasiswa saat meliput dan juga tenaga medis untuk bertugas pada waktu aksi massa. Keenam, mendesak pengesahan secara gamblang dan juga secara secepat-cepatnya rancangan Undang-Undang Dasar
rancangan undang-undang perampasan aset untuk memberikan efek jera bagi para koruptor. Ketujuh, menuntut adanya evaluasi secara total dan penurunan tunjangan anggota DPRI, DPRD, dan juga DPRD kabupaten kota yang tidak sebanding dengan kinerjanya secara transparan. Kedelapan, mendesak dibuatnya regulasi yang mengatur mekanisme fit dan proper test yang ketat dan transparan bagi calon anggota legislatif. Kesembilan, menuntut dengan segera revisi Undang-Undang Pemilu berdasarkan putusan MK nomor 135/PUU strip XX11/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal sebagai perbaikan pemilu dari sisi penyelenggaraan hingga peserta. 10. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparat penegak hukum yang kami nilai telah melenceng dari cita-cita reformasi. Mungkin ini 10 tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Semarang Raya untuk Indonesia yang lebih maju dan juga berkeadilan. Terima kasih. Terkait dengan diskusi tadi mungkin ada desakannya kepada Untuk solusinya dari kami berharap kepada DPRD Jawa Tengah dan juga aparat-aparat daripada Provinsi Jawa Tengah ini memberikan kami ruang untuk kedepannya dapat menuntut ataupun menagih daripada aspirasi yang kami miliki. Dikarenakan ini merupakan bukan barang lama, ini bukan barang baru, tapi ini barang lama tentang RUU perampasan aset. Kemudian bagaimana demonstrasi di Indonesia yang sudah terbelenggu, dan juga bagaimana aparat-aparat pemerintahan, aparat penegak hukum itu yang saat ini ketika demonstrasi itu dilakukan, mereka melakukan resiprositas kepada teman-teman aksi teman-teman daripada mahasiswa, teman-teman daripada masyarakat. Kami di sini mengawal secara khusus untuk kedepannya dan juga menuntut secara khusus kepada DPRD Jawa Tengah dan juga instansi di Jawa Tengah ini supaya dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya. mungkin ada hasil respon dari Dewan sendiri. Untuk dari respon Dewan sendiri tadi mengatakan bahwa mereka sudah menerima daripada press release ini dan juga tuntutan kami, dan secara hari ini dikatakan DPRD Jawa Tengah itu akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dalam membebaskan kawan-kawan kami yang telah ditangkap pada aksi demonstrasi dari tanggal 25 Agustus sampai dengan hari ini. Dan juga kami minta juga komitmennya, dan juga diminta dari komitmennya untuk mengawal untuk teman kami yang menjadi tahanan kota 6 orang dari mahasiswa Undip, dari mahasiswa Unimus dan juga mahasiswa UNES begitu. Mungkin ada target waktu. Nah, target waktu yang kami minta sebenarnya di tahun ini adalah diselesaikan sampai September ini selesai. Jadi semasa dengan September hitam dan juga bagaimana Indonesia saat ini sudah kacau balau, kami minta sekiranya pada tahun 2025 itu paling lama setidaknya DPRD Jawa Tengah dan juga pemerintah pusat dapat memberikan akuisisi ataupun memberikan persetujuan mengenai daripada 10 tuntutan kami ini. Nama siapa sebenarnya Pak Mas? Eka Mulyo Yunus, Kabid PTKP HMI Cabang Semarang. Ini ngapain cabang politik doang, Cak? Tarik dari Undip. BEM Undip. Ya saya dari BEM Undip, teman-teman BEM Undip juga hadir. Ini tadi kenapa milih walkout ini sendiri? Sebenarnya kami melihat ketika jawaban-jawaban dari anggota-anggota DPRD ini rasanya belum memenuhi apa yang kemudian diinginkan oleh teman-teman sebetulnya. Karena narasi hari ini yang betul-betul kami kawal adalah tentang pembebasan kawan-kawan kami, khusus yang ada di Undip 3 orang dan 4 yang ada di UNES dan juga USM. Dan sebetulnya kami mengharapkan Kapolda hadir di sini, namun tidak ada, dan rasanya kepentingan kita tidak diakomodir dengan kehadiran DPRD provinsi ini, sehingga kami rasa forum-forum ini hanya memberikan suatu dialog-dialog yang mungkin tidak bisa memberikan suatu jawaban pasti untuk teman-teman yang hari ini belum dibebaskan, sehingga kami memilih untuk tarik diri karena keinginan kita tidak bisa terakomodir di sini. Masih ada berapa yang masih kawan-kawan yang ditahan ini? Sampai detik ini masih ada 7, 2 orang itu berbeda kasus, namun 3 mahasiswa Undip, 3 UNES dan 1 USM. Dan hari ini mereka masih berupaya mencari keadilan agar
mereka bisa bebas karena mereka tidak bersalah, demonstran tidak bisa dikriminalisasi. Jadi tuntutannya saat ini Tuntutan kita satu itu karena rasanya tuntutan-tuntutan yang lain nggak akan bisa diakomodir oleh mereka gitu. Karena tuntutan-tuntutan kepada DPRD ya pasti nanti akan ada pertimbangan dari gubernur juga, dan gubernur tidak hadir di sini. Nah makanya pertimbangan kita ya sudah itu yang kemudian kita gaungkan hari ini. Oke, Mas siapa tadi? Arik. Mas Arik. Arif apa Arif? Arik ya. selaku apa kalau di Saya ketua BEM Undip, tapi ini sama teman-teman BEM Undip. ketua BEM U ya? Undip. Ini bareng teman-teman yang lain juga kok. Tadi sempat disampaikan kalau akan membuat surat terbuka gitu. Iya, kita meminta menagih janji karena kita sempat pada saat PMB kemarin di Undip kita memberhentikan Pak Gubernur, dan jawaban Pak Gubernur teman-teman itu sudah dibebaskan, betul? Sudah diarahkan Untuk RJ, tapi saya sampai detik ini teman-teman masih dalam proses peradilan gitu. Sehingga kami, jikalau hari ini tuntutan kita tidak diakomodir oleh DPRD provinsi, kita akan mencoba untuk membuka surat panggilan terbuka dan debat terbuka kepada Bapak Gubernur Ahmad Lutfi untuk bisa hadir di Undip, dan kita menagih janji bagaimana hari ini teman-teman belum bisa dibebaskan dengan apa yang kemudian dijanjikan oleh Pak Ini Gubernur. yang kasus yang kemarin atau yang dulu waktu Yang dulu, yang 7 orang itu aksi Yang May Day. hari buruh itu? Hari buruh. Sampai detik ini masih diperjuangkan, dan 7 orang itu memang yang hari buruh, bukan yang kemarin. Itu. siap. Makasih. Jadi harapannya kita mau menagih janji Pak Gubernur untuk bisa hadir ke Undip, karena sampai detik ini pun teman-teman belum dibebaskan 7 orang itu. Padahal tidak ada yang kemudian menjadi persoalan karena teman-teman mahasiswa hanya menyampaikan suatu pendapat dan ekspresi. Makasih. Mas. Ya, makasih Mas Arif. Jadi beberapa waktu lalu sempat diselenggarakan terkait orasi dari beberapa mahasiswa gabungan di Universitas Semarang Raya. Tadi mereka duduk bareng bersama para pejabat setempat untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Tadi ada 10 poin. Di antaranya adalah untuk yang pertama adalah melakukan evaluasi kepada institusi aparat penegak hukum yang ada di pemerintahan Republik Indonesia, dan yang kedua adalah untuk melepaskan para demonstran-demonstran mahasiswa dan memberikan kebebasan pers mahasiswa juga petugas medis untuk melakukan tugasnya pada saat aksi demo. Kemudian untuk Justice for Afan, dan juga satu lagi terkait perampasan aset. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah beberapa tuntutan yang menjadi poin penting pada pertemuan kali ini. Dan tadi diskusi berjalan sekitar 1 jam kurang lebih. Dan ada satu dari universitas yang walk out atau mengundurkan diri, menarik diri lebih cepat pada saat aksi tadi, ya ini dari Universitas Diponegoro. Mereka menganggap bahwa aksi demo yang dilakukan, maksud saya adalah aksi audiensi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pejabat tersebut dianggap terlalu formalitas oleh para teman-teman dari Universitas Diponegoro. Pasalnya mereka mengatakan karena tidak ada kedua tokoh yang diminta untuk datang. Yang pertama ya ini adalah Kapolda Jawa Tengah, dan yang selanjutnya adalah Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari kedua tersebut, tokoh tersebut tidak datang dan diwakilkan, dan sehingga para teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Diponegoro menarik diri dari aksi yang digelar di Simpang 5 Kota Semarang. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan. Terima kasih, kembali lagi ke studio.